kakak semua karena di sini ada yang belum menikah. Nanti alhamdulillah atas kehadirannya pada pagi hari ini ada 70 peserta yang sudah memenuhi ruang Zoom kali ini. Jadi selamat pagi, boleh nanti direaksi di kolom komentar di obrolan. Alhamdulillah kita berkumpul pada pagi hari ini untuk meluruskan niat menuntut ilmu, selalu bertumbuh sebagai orang tua dan calon orang tua, agar nantinya kita mempunyai bekal untuk mengasuh dan mengawal anak-anak kita, dan dari anak-anak kita akan lahir generasi pembaharu. Selamat datang di Coffee for Change dari Ibu Lahir Generasi Pembaharu, Jejak Pendidikan dalam Keluarga, bersama saya Fitri Eka Sari sebagai moderator pada pagi hari ini, dan nanti akan ditemani oleh narasumber kita, yakni Bunda Farah Flamboyan dan putranya yaitu Kak Raudifa Pascal Pahlawan. Baik, teman-teman boleh kasih emoticon dulu di kolom komentar bagaimana keadaan hari ini, apakah semangat atau masih menyiapkan diri untuk menyimak obrolan pada hari ini. Boleh kasih reaksinya ya. Mana nih? Izin menyapa juga di sini sudah hadir ada Kak Syifa, Bu Nuril, kemudian Kak Rahman, ada Mbak Rizda, ada Kak Raudifa dan Bunda Farah sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Kita awali Coffee for Change pada pagi hari ini dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ini sudah muncul dan tidak sabar karena saya sudah mengestimasi waktu. 1 jam itu tidak akan cukup untuk mendengar pengalaman dari orang tua yang sudah memiliki putra di usia remaja, kemudian dewasa, yang sudah memiliki arah hidup dan potensinya, yang sudah menemukan potensinya. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber kita, Bunda Farah Flamboyan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bunda. Pagi, Pagi. Alhamdulillah, Ini kami cerah. menyapa dari bumi Klaten. Kami Anggun, anak gunung, benar-benar di bawah Gunung Merapi. Jadi kalau teman-teman yang pagi ini belum ngopi, boleh silahkan ngopi ke, nah gitu ya. Silahkan diseruput kopinya masing-masing. Jadi biar nambah semangatnya. Oke, oke, punya dengar dulu. Baik, izin em, mempersilahkan Bunda Farah untuk menemani saya di sini. Sekaligus hari ini saya akan membacakan peraturan Zoom sebelum kita mulai Zoom pada pagi hari ini. Sebenarnya ini bukan peraturan ya teman-teman, tapi kesepakatan bersama agar jalannya Zoom berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah hadir tepat waktu teman-teman semuanya, ada 80 orang yang memasuki ruang Zoom. Kemudian mohon merename nama dan domisili, kemudian mute mikrofon dan nanti akan dipersilahkan ketika ingin berbicara, kemudian menyalakan video jika memungkinkan, namun jika belum memungkinkan tidak mengapa ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan fitur chat dengan baik untuk berkomentar dan angkat tangan saat ingin bertanya. Jadi nanti bisa kami ada sesi bertanya untuk teman-teman semuanya. Jadi harus nanti raise hand, nanti kami bantu untuk dan boleh juga menulis di kolom komentar jika ada pertanyaan ya teman-teman. Baik, izin membacakan profil Bunda Farah pada pagi hari ini. Bunda Hajah Farah Flamboyan, ST, SPD, eh, MSc, Edu, kemudian CIMI dan MISP. Aduh, sampai belibet ya bacanya. Jadi Bunda Farah ini adalah penanggung jawab Pelita Bunda Education Center, kemudian konsultan pendidikan berbasis multiple intelligence, dosen terbang ITKES WHS, kemudian dosen praktisi mengajar di Universitas Bina Dharma Palembang, dosen praktisi di UNU Kalimantan Timur,
sekolahnya manusia, kemudian Certificate Infant Message Instructor, kemudian GCI Senator pendiri Sahabat Hati, kemudian Ketua Harian Forkasical Team dari 2022 sampai dengan 2025, Sekretaris FTBM Kota Samarinda, Sekretaris Forum PAUD Kaltim, Sekretaris Pokja Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Timur, dan Wakil Ketua Umum Satu Perempuan Indonesia Maju Kaltim. Beliau ini adalah S1 Sarjana Teknik, kemudian mengambil lagi Sarjana Pendidikan Guru PAUD dan melanjutkan di Master of Science Education UTEL Meksiko di 2024. Luar biasa pengalamannya, dan jelas beliau ini adalah praktisi pendidikan inklusi dan founder Pelita Bunda Education Center. Jadi Bunda ini adalah, kalau saya kenal Bunda pertama kali ini, Bunda ini adalah Bunda yang ngopeni gitu ya, ngopeni teman-teman istimewa yang ada di Samarinda, di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Baik, boleh dinaikkan Bunda Farahnya, Bu Fat. Karena acara pada pagi hari ini adalah talk show, jadi kita ngobrol santai ya, Bun. Dan di sini ada datang juga Kak Raudeva Pascal. Nanti ada sesi selanjutnya dengan Kak Pascal. Kita panggilnya Kak Pascal aja ya biar mudah gitu. Jadi Bunda, nah, ini pada pagi hari ini kita tuh mau ngilmu, Bun. Bahasanya saya tuh mau ngilmu, belajar dari yang sudah berpengalaman gitu ya. Kalau saya ini suka mendengar cerita, kemudian sharing atau insight oleh orang tua yang menurut saya sudah jam terbangnya itu sudah duluan, sudah banyak nguplek-nguplek tentang pengasuhan anak, dan terbukti anaknya ada juga yang sudah mengikuti. Dan ibarat kata Bunda Farah ini adalah ibu pembaharu yang ada di Samarinda. Jadi boleh ya nanti Bun berbagi pengalaman, kita mau jam start gitu ya, mau naik level biar ada pijakannya lebih jauh gitu. Kalau biasanya kita jalan sendiri itu naik tangganya satu-satu, nah kita boleh jam start di dua gitu ya. Begitu. Nah Bunda, ini kemarin teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini tuh ngisi G-form gitu ya. Ngisi G-form, dan saya tuliskan apa harapannya sebagai orang tua untuk anak-anaknya. Dan itu speechless bacanya, hangat banget. Ternyata harapannya itu kurang lebih sama gitu, apalagi in this era yang godaannya dan tantangannya itu luar biasa gitu ya. Jadi nanti boleh kita sharing dan minta apa ya, wejangan gitu ya dari Bunda Farah untuk kami-kami ini yang sedang berproses menjadi orang tua muda atau newbie, atau bahkan yang baru mau apa namanya, mau belajar menjadi orang tua, karena ada yang belum menikah gitu Bun. Dan di Hari Pendidikan ini Bunda, pas banget di bulan Mei. Mei itu kan adalah Hari Pendidikan gitu ya. Jadi boleh nih sama Bunda, apa makna pendidikan dalam keluarga gitu dengan menurut Bunda, karena di Kegemara, di komunitas Kegemara atau keluarga Gemar Literasi ini kan basicnya adalah keluarga. Kita menyatukan keluarga, dan tujuan Kegemara ini adalah membangun ekosistem, mengumpulkan para keluarga-keluarga yang concern dengan literasi gitu ya, dan parenting gitu. Bagaimana menurut Bunda? Gimana Bun? Ini belum Ya, nyapa Bunda. Di Samarinda aman Bun? Aman Bun? aman, terang, benderang. Alhamdulillah. Makanya cerah ya muka Matahari, Bunda ya Allah. matahari tidak sedang diskon pokoknya hari ini. Masya Allah. Iya, Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sebuah kehormatan saya bisa berada di sini. Tentu saja pada saat awalnya saya bilang kalau misalnya bicara tentang parenting, ya kita bilang mau nggak kalau misalnya ngomong parenting kita tandem-tandem sama anak-anak. Saya bilang gitu. Walaupun anak saya sudah nggak anak lagi, dia sudah cukup dewasa. Cuman kan mereka ya yang merasakan hasil ya. Mungkin pada waktu kecil dia merasa kayak, kesel dipaksa, terus habis itu, kesel disuruh ini. Tapi kalau ketika seiring bertambahnya usia, dimaknai kemudian hal-hal yang kemudian mereka belajar, mereka apa namanya belajar, terus kemudian pendisiplinan segala macam itu akhirnya dirasakan manfaatnya ketika
sekarang gitu. Di usia-usia di atas 20 tahun, di usia-usia di atas setelah itu dikombinasi dengan eh, apa namanya jenjang pendidikannya yang sudah ya sudah rata-rata jadi semuanya sudah lulus. Sebagai informasi, memang anak-anak saya sudah tidak ada yang balita, sudah waktunya punya anak balita. Kode nih sama Pascal. Kayak orang kebanyakan ya nyuruhnya ya. Enggak sih, lebih pada apa namanya punya anak satu sudah di atas 20 usianya usia di atas 20 semua. Jadi tiga-tiganya itu usia 20 cuman beda 2 tahun gitu. Jadi memang pada saat itu bersegeralah ibaratnya dengan memiliki anak itu bersegera. Dan kenapa rapat-rapat dempet atau kemudian ada kemudian anak yang punya anak terus bedanya jedanya 2 tahun. Wah, saya nggak ngerti ya kalau orang sekarang dulu tuh, oh jangan dulu bun, rapat, anu repot, aku belum dulu, nggak dulu gitu-gitu. Saya tuh coba gitu, apa sih yang kalian repotkan? Kadang-kadang kalian pergi juga nitip ya, terus kalian repot tuh apa gitu, makna repot itu apa gitu. Jadi kemarin beberapa kali kita sempat dapat diskusi, makanya seiring dengan pertanyaan makna pendidikan dalam keluarga, sebenarnya sejatinya kan kita setuju ya bahwa pendidikan itu dari lahir sampai akhir hayat. Jadi bukan pendidikan itu bukan hanya sekedar di dalam jenjang yang namanya sekolah atau kemudian apapun, tapi memantaskan diri ketika kita sudah jadi orang tua, kemudian atau yang belum menjadi orang tua, punya kesempatan itu sebenarnya untuk bisa menggali lebih banyak gitu dengan para orang tua gitu. Jadi yang sudah jadi orang tua. Saya dulu lebih pernah belajar karena saya kan kuliahnya sempat di Petra. Di Petra ini sekolah Universitas Kristen Petra. Terus kemudian sering kali kalau di Facebook saya ditanyain sama orang-orang yang Chinese selalu bilang, Mbak mualaf ya? Padahal saya Islam dari lahir. Karena gara-gara labelnya kuliahnya di Universitas Kristen Petra, terus akhirnya beberapa orang bertanya begitu. Tapi ada satu teman pada waktu kami teknik, karena saya belajarnya sebenarnya teknik, jadi ST itu dari teknik sipil. Terus ada satu teman tuh kalau biasanya kalau misalnya belajar atau kita nongkrong yang namanya kumpul sama anak teknik ya kala itu tahun 91-an gitu. Dia terus habis itu ya suka sampai malam gitu kita belajar tuh suka sampai malam. Kadang belajar, kadang nongkrong sampai pagi. Nah, ada satu anak itu menjadi perhatian saya. Jadi kebetulan sahabat juga waktu itu Mas karena lulus SMA. Dia tuh kalau walaupun sampai nongkrong sampai ketiduran tuh dia tuh selalu kalau ditelepon ibunya langsung bergegas. Jadi nakal itu anak, mabok iya juga, tapi semabok-maboknya dia itu saya tahu kalau di ibunya sudah telepon dia langsung uh, pergi gitu aja. Ya, jadi langsung pergi aja terus habis itu langsung datangi ibunya. Suatu saat saya punya kesempatan untuk bertemu dengan ibunya. Kemudian saya tanya, sini ya sambil mengasuh. Jadi saya tanya, eh, Bu, Eri itu kalau misalnya lagi kumpul sama kita, dia itu selalu kalau pas ditelepon ibunya langsung jalan begitu. Apa yang ibu lakukan ke dia, karena dia anak yatim, nggak punya bapak. Jadi apa yang ibu sudah lakukan terhadap dia, sehingga dia kayak gitu nih, saya penasaran aja. Katanya ibunya, saya nggak tahu, saya nggak ngapain, kata dia. Yang penting pada waktu saya telepon pasti saya butuh, gitu katanya. Terus habis itu, tapi yang jelas ingatku waktu dulu, saya pernah melakukan, selalu menjadi kebiasaan saya, mungkin sampai sekarang, itu adalah selalu membisikkan Al-Fatihah dan ayat kursi di telinganya pada saat dia tidur. Jadi Al-Fatihah, terus habis itu dibisikkan, terus ditiupkan, terus habis itu dia bilang hanya satu, nurut sama mama ya nak, nurut sama mama. Gitu aja. Jadi itu yang terngiang-ngiang. Saya belajar juga dari apa namanya ibunya teman saya nih ya. Jadi itu. Ada lagi satu anaknya 3 jadi ibu ya apa namanya
anak tersebut yatim sejak saya kenal SMA juga. Jadi dan sampai sekarang menjadi orang tua yang sangat ini ya caring gitu, dan juga menjadi orang tua dari kami semua yang mahasiswa waktu itu. Ada satu lagi nenek dari apa namanya keluarga kerabat dari suami saya. Saya juga baru ketemu dan baru saya dengar ceritanya bahwa sekarang-sekarangnya suaminya anak-anaknya dari dulu yang kecil-kecil tuh loper koran segala macam, sekarang salah satunya anaknya hampir tujuh pun anaknya, satu jadi pengusaha, satu jenderal sekarang, terus satunya lagi ASN, dua pengusaha, satu lagi pengusaha, jadi semua dengan kehidupan yang baik. Saya tanya juga, nenek udah lakukan apa? Saya bilang gitu. Terus kemudian nenek bilang, aku baca sholawat nariyah aja, kata dia bilang gitu. Aku baca sholawat nariyah, salamatan kalimatan itu loh, kata dia bilang gitu, yang namanya nenek-nenek ya, kata dia bilang gitu. Oh, salawat naria. Iya, baca itu aja sebanyak mungkin, apalagi kalau anakmu lagi pamit gitu. Ya, itu salah satu yang kemudian kita bilang belajar dari orang. Mungkin hari ini saya dibuat tempat belajar, tapi kita sama-sama mengkoreksi. Maksudnya saya pun belum dalam tahapan yang memiliki itu tuh, atau kemudian tahapan mengantarkan anak-anak di tahapan berikutnya. Tapi kalau misalnya boleh sharing, pendidikan kami di keluarga sudah sama-sama belajar. Jadi saya sama suami komitmen awal pada saat kami menikah, satu, saya bilang kita komitmen mandiri yang pertama. Terus yang kedua, kalau keputusanmu mengambil keputusan tentang anak-anak, saya akan tetap diskusi dengan kamu. Asal kalau saya mengambil keputusan membuat aturan di tengah anak-anak, kamu dukung ya, saya bilang gitu. Jadi jangan membuat dua nahkoda di dalam kapal. Siap, catat. Ya, Oke. jadi nggak boleh membuat dua nahkoda di dalam kapal atau melihat perbedaan pendapat, anak menangkap sampai beda pendapat gitu. Terus kemudian terlepas kamu tidak suka dengan apa yang saya terapkan aturannya terhadap anak-anak, boleh kita diskusi di taman atau diskusi di tempat lain yang nggak ada anak-anak gitu, supaya marwah ibunya terjaga, atau begitu bapaknya juga punya aturan supaya marwah ayahnya pun terjaga. Saya tidak bilang bahwa iya papamu tuh emang begini-gini, saya nggak kayak gitu. Tapi saya bilang, Punya bunda nge-like ya. Halo, Bun. Jadi bisa disimpulkan tadi ya, teman-teman, value-nya pendidikan menurut Bunda itu adalah belajar, kemudian mandiri, dan kalau saya runutkan adalah komunikasi ya antara ayah dan ibu. Jadi tidak ada dua nahkoda di dalam satu kapal gitu. Baik, Bunda apakah aman, Bun? Terlempar, Bun. Masih di jadi mute? Aman ya? gitu. Pokoknya kalau misalnya kita berkomitmen memiliki satu keputusan apa, ya harus diputuskan dalam sebuah majelis suami istri. Tanpa anak-anak gitu, Bun ya? Iya, Siap, supaya siap. Baik, mereka baik. tidak bingung, atau dia bahkan waktu kecil pun nanti dia juga nggak punya kesamaan bahasa, dia bingung gitu. Atau mereka Mm-mm. juga tambah pinter. Kalau misalnya pinternya itu gini, kalau sama ibunya dia akan mengambil celah ini, kalau sama bapaknya dia akan ambil celah ini. Gitu. Anak usia 2 tahun sampai 5 tahun itu sudah anak yang cukup cerdas untuk memilih-pilah dan siapa yang lemah kalau dia mintain uang atau mintain mainan. Iya. Nah, yang kayak gitu itu yang kita yang harus itu.
Baik, menarik sekali ya Bun. Tadi yang pertama adalah value-nya adalah sama-sama belajar, baik ayah dan ibu, kemudian mandiri, kemudian yang kedua cara berkomunikasi dan memutuskan sebuah keputusan gitu ya. Jadi tidak ada dua nahkoda di dalam satu kapal. Aduh, catat banget ini ya. Karena kadang masih kami yang muda-muda nih masih suka lu gugu gitu ya di depan anak-anak gitu ya Bun ya. Baik, Bun, ini kan penasaran ya, Bunda kan putra-putrinya sudah ibaratnya sudah dewasa gitu ya, bukan remaja lagi gitu. Bun, apa sih nilai apa gitu ya, yang pondasi apa gitu, yang paling krusial yang Bunda tanamkan kepada anak-anak tuh sejak kecil? Karena ini di sini ya banyak teman-teman kita yang harapannya itu harapan orang tua itu memiliki anak yang nantinya ketika dewasa itu adalah mandiri, salih dan salihah, kemudian berakhlak baik dan sukses gitu. Nah, menurut Bunda fondasi utamanya apa gitu Bun agar harapan teman-teman dan yang sudah Bunda praktekkan selama ini itu ya sejak anak-anak kecil itu biasanya apa gitu Bun yang ditanamkan gitu Bun? Atau yang dikonsistenkan gitu sampai anak-anak dewasa karena kan misalnya saya umur pernikahan baru mau 10 gitu ya anak baru 9 tahun itu kan ada trial errornya gitu ya Bun ya jadi siapa tahu belum konsisten gitu. Nah kalau di keluarga Bunda itu seperti apa ya Bun? Ya, semua pasti setuju. Saya melihat melihat anak pasangan sekarang. Aryo minta tolong tutup. Kalau anak sekarang pasti dia akan bilang kalau pasangan sekarang pasti sama, saya ingin berprinsip dengan agama. Iya, oke, setuju. Yang kedua, saya bilang gitu. Pokoknya aku nggak mau anakku dipaksa ini itu seperti aku kecil. Pokoknya dia ada meng-headline kalau pola asuh orang tuanya dulu ada hal yang membekas dan dia tidak ingin membentuk keluarga dengan pola asuh yang sama seperti bapak ibunya. Mau dipaksa, nggak mau di ini, ya oke, itu menjadi. Tapi seringkali saya mendiskusikan ini sejak saya masih kenal, maksudnya kenal, belum berkomitmen untuk nikah. Jadi belum berkeluarga. Atau bahkan ada yang sudah mau berkomitmen nikah, tolong pengasuhan ini dijadikan bahasan. Jangan bahas film doang, jangan bahas gibah temen doang, tapi komitmen bersama ketika kita punya anak itu kita mau mengasuh sendiri atau ada keterlibatan orang tua untuk mengasuh. Siapa yang nitip? Kalau kalau yang di situ adalah nitip nitip apa namanya dengan orang tua siapa? Terus kita mau gimana gitu? Gimana? Semua hal yang kalian alami atau yang tidak ingin kamu terjadi wajib sosialisasi. Yang namanya kita milih DPR aja ada ada sarana kampanye, ada sarana kampanye dan sosialisasi. Jangan tiba-tiba terus kemudian nikah punya anak baru diomongin gitu. Jangan jangan gitu. Karena pasangan juga harus tahu prinsip yang kita pegang dan juga prinsip yang sebenarnya pasangan kita kehendaki gitu dalam uh, pengasuhan gitu. Siapa tahu kita juga dapati bahwa dia sedang tidak baik-baik saja pengasuhannya waktu kecil gitu. Jadi dikenalinya pada jangan mengira-ngira, ditanya. Jadi itu jadi bahasan. Karena nggak mungkin kita akan bahas ketika di situ punya soal, di situ kita nggak baru baca kisi-kisinya. Oh iya ya tadi begitu gitu. Jadi akhirnya seringkali kesalahan itu pada anak pertama. Karena nggak tahu ilmunya, karena nggak tahu korban anak pertama ini serba coba-coba. Jangan jadikan anak pertama ini coba-coba karena kesalahan komunikasi antara pasangan suami istri aja. Terus kemudian yang kedua, kalau apa tetapkan agama, setuju. Tapi bagaimana kita mengenalkan itu? Kadang-kadang kita terlalu strict dengan, oh sekolah itu harus Islami, oh harus sekolah itu harus Islam, harus ini. Tapi tidak banyak loh keluar dari anak sekolah-sekolah yang sekarang kau turuti dengan Islami SD, SMP, SMA. Giliran kuliah buka jilbab.
Ya, banyak juga yang kayak gitu. Itu hasil gimana itu? Saya bilang gitu. Itu hasil apa? Biarkan natural saja anak dengan tumbuh kembangnya, tetapi nilai prinsip dasar mau kita kenalkan di mana? Nih, saya yang sering kalau misalnya, kalau parenting nanya, umur berapa anak dikenalkan sholat? No, 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 no. Ayo, umur berapa? Pengenalan ya, Bun. Boleh jawab Pengenalan di itu kolom dari chat. 7. Ayo, Pengenalan anak umur berapa? Kalau sekalian mengenalkan anak-anak sholat kalau itu dia di jawab 5, Bun, katanya. Ayo, Ya, teman-teman. Ini nggak ada benar, nggak ada salah ya. Kita sama-sama belajar. Jadi jangan takut, oh ini kalau salah kayak ya. kita yang paling bodoh. Nggak juga, gitu. Nanti dikasih rapot merah. Iya, sedini mungkin, kata Kak Iqbal. Ya sedini mungkin berapa? Berapa? Sedini mungkin tuh apa? Sedini mungkin berapa aja? Umur berapa? Dini. Satu, dua. Mbak Dini umur berapa Mbak Dini? Hmm? Satu, dua, tiga, empat. Dari 3 tahun ikut ayahnya sholat di masjid gitu, kata Mbak Lia Ya. Aprilia, Bun. Hmm, 3 tahun. Jadi gimana, Bun? Baiknya, Bun? Iya. Ini 5 tahun, sedini mungkin 3 tahun. Kalau saya kalau mengenalkan itu 7 tahun. 7, Bun, si kakak, si adik ngikut di usia 3 tahun. Mengenalkan sholat, perangkat sholat tuh tidak hanya gerakan sholat. Mengenalkan sholat, usia setuju dengan Mas Iqbal sedini mungkin, tapi dia nggak bilang tuh umurnya. Kalau saya sejak bayi, saya tanya, adakah bayi yang bangunnya siang? Nggak ada, fitrahnya bangun subuh semua, Bun. Kitanya aja yang bobokkan lagi. Oh, Benar, sekarang betul. Saya mengakui. Iya, fitrahnya fitrahnya bangun anak subuh. bangun siang. Coba kalau mau lebih mengamati lagi, fitrahnya anak juga pas azan duhur dia bangun. Iya, benar-benar. Asar juga dia nggak dalam kondisi tidur loh. Jadi 5 waktu itu anak-anak itu sebenarnya tidak tidur. Kita lelah, iya. Makanya lelahmu itu ditangkap oleh setan. Kalau saya waktu dulu awal-awal, saya memilih bahwa anak-anak dikenalkan sholat melalui waktunya. Jadi dengarkan azan, sama-sama menikmati waktu azan, bukan azeng. Jadi menikmati azannya. Subuh tuh jam 4 pasti anak bayinya tuh menangis kan, pingin nenen kan. Ya. Sudah nenen tuh sambil nenen ibunya sampean berkelahi tuh perkelahian pertama sama suami. Mas coba bangun, aku capek ini gitu. Masih nifas gitu kan. Tapi ininya apa eh, jadi berkelahi perkara siapa yang pegang gitu. Nah, ini yang jadi ini sebaiknya kalau misalnya berwudu, bapak-bapak kalau punya bayi, diraupkanlah air wudunya ke bayinya. Diraupkan biar dia kenal nih loh air wudhu, nih loh. Kemudian sholat letakkan di sampingnya biar turut mendengar. Kalau ke namanya kalau ibunya sudah mulai bisa sholat, taruh di sampingnya. Dia akan diem aja kalau dia tenang dengan vibe-nya ibu yang sedang sholat. Ibu yang sholat, ayahnya kan biasanya kalau ke masjid, jadi ayah datanglah dengan kemudian sholat. Siap-siap. Berarti tadi eh, Kalau yang anak kenal dengan waktu-waktu itu namanya pelajaran yang benar dari
hidup secara Islam, bukan sekedar menyekolahkan di sekolah Islam, Iya, tapi memaknai Islam itu dalam kehidupan sehari-hari, dikenalkan melalui anak-anak yang baru lahir. Jangan sampai seperti kita baru belajar Islam misalnya. Kita baru-baru kenal Islam, kalau kita kenal kajian waktu kuliah, terus ini baru ternyata salah semua. Terus banyak kemarin-kemarin waktu pubertas banyak nyalahkan orang tua, perjalanan ya mana akhirnya iya. begitu kan. Nah jadinya kalau itu aku nggak kepengen, pokoknya anakku harus belajar Islam. Iya, tapi Islam yang bagaimana? Nggak banyak, cukup banyak anak-anak yang sudah cukup juga diselesai ditaruh di pesantren itu terus dianggap tiba-tiba itu menjadi mesin perubahan buat semua manusia, tiba-tiba keluar jadi anak surga. Betul, betul. Kalau kata anak sekarang tuh jangan sampai kayak mabok agama gitu ya Bun ya. Tapi Iya. aplikasinya tidak ada. Bunda izin merangkumnya ya Bunda. Jadi yang ditanamkan sejak dini itu adalah tadi sebelum kita memutuskan memilih pasangan berarti prinsip ya dan komunikasi yang seperti apa yang akan dijalankan. Kemudian menanamkan ilmu agama tentunya kita semua setuju ya teman-teman, tapi bagaimana cara mengenalkan agama tersebut ke anak-anak kita. Jadi fitrahnya anak itu dari lahir itu sebenarnya sudah ada alarm gitu ya, sudah alarm agama yang mereka bawa, hanya kitanya yang biasanya hilaf belum, istilahnya belum aware gitu ya agama yang seperti apa atau aplikasinya yang seperti apa yang akan kita kenalkan kepada anak, ataukah hanya sekedar simbol atau ritual saja atau maknanya, memaknai agama yang mau dikenalkan. Contoh yang paling simpel tadi, mengajak anak sejak bayi, kita sholat di sampingnya, kemudian waktunya bangun subuh ya kita ikut bangun dengan alarm tangisan anak itu, bukan dibobokkan ulang. Nah itu saya. Gitu ya Bunda. Oke, baik Bunda. Ini seru sekali. Bunda lagi dong Bun. Sebelum nanti bertanya kepada Kak Pascal gitu ya. Nah, Bunda, ini kan anak-anak sudah ada yang istilahnya lulus kuliah, bahkan yang sudah berkuliah gitu. Tadi sempat nengok lagi ke teman-teman yang sudah mengisi GPOM, bagaimana gitu Bunda bisa membantu menemukan potensi anak-anak sesuai passion, kemudian jalan hidupnya yang sesuai fitrah atau begini. Jadi kalau kami ini case-nya ya Bun, masih suka terombang-ambing, jangan kami deh, saya aja. Masih suka terombang-ambing gitu ya dengan pola parenting si A, B, C, sampai Z gitu ya. Apalagi dengan berkembangnya teknologi media sosial yang kadang membuat kita silau, sehingga kita ngacanya ke anak orang gitu. Si A itu 3 tahun udah bisa bikin skripsi gitu misalnya ya, sedangkan anakku belum bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu gimana caranya Bunda ini nanti menemukan potensinya atau oh anak ini kayaknya ada nih kecenderungan ke sini si Kak Paskalnya, kemudian Kak Omeram, kemudian Kak Bintang misalnya seperti itu. Nah, ini boleh nggak Bun? Ada nggak tips dan trik pemantiknya? Bagaimana kita melihat potensi anak-anak? Apakah harus dileskan semua les gitu sehingga kita jadi tahu atau dilombakan di perlombaan apa sehingga kita tahu. Nah, itu seperti apa ya, Bun? Ya? Terus terang aku nanti boleh tanya sama Pascal. Dia tuh adalah salah satu anak yang saya tidak pernah leskan. Saya nggak pernah leskan. Kecuali dia terakhir minta sendiri sebenarnya. Mah, aku kayak butuh bantuan deh, kata dia. Insecure sendiri gitu. Butuh bantuan untuk kemudian itu. Ya sudah, waktu sekolah panjang SD itu hampir dulu Muhammadiyah satu tuh hampir satu kelas itu ikut les setelah pulang sekolah. Terus dia mungkin satu atau dua anak yang nggak ikut les. Saya cuma tanya, pertanyaan saya adalah begini, kamu malu nggak ikut les? Enggak, aku capek. Katanya. Tapi nggak tahu dia, tanya dia. Saya bilang gitu. Tapi itu satu kelas tuh hampir orang tuanya sama tuh ngeleskan semua anaknya. Terus kalau dia mungkin hanya dua orang kali yang nggak leskan. Jadi gini, menemukan potensi anak-anak itu nggak perlu kita ya repot-repot loh menemukan potensi itu. Nggak perlu kita yang bingung. Kebanyakan orang tua, walaupun temanku juga banyak yang bingung menemukan potensi seolah dia yang punya kewajiban, seolah PR orang tua gitu. Tapi orang tua tidak punya kewajiban itu. Asal
Satu, bahwa semua hal kau temani dan beri anak-anak pengalaman yang banyak ketika masih kecil. Terus akhirnya mengerucut jadi sebuah hal yang potensi atau sebuah hal yang kemudian kelihatan sebagai bakat. Tapi kalau kau tidak pernah kasih yang banyak itu, terus disuruh milih, seandainya gini, nggak pernah diajarin, nggak pernah kenal apa namanya, nggak pernah kenal rumahnya tuh di beton semua. Lalu terus tiba-tiba aku terus di tes potensi ternyata anaknya potensinya dengan tanaman segala macam. Terus orangnya begitu ada dorong-dorong jijian gitu. Terus habis itu ada namanya panik pegang tanah aja panik kayak gitu. Ibunya, loh ini potensimu terjadi di sini loh. Kenapa nggak mau gitu katanya. Itu kan jadi nah itu kalau proses itu tidak bisa terjadi tiba-tiba, nggak bisa terjadi tiba-tiba. Jadi itu proses yang harusnya biar dia memilih kalau pilihannya banyak. Makanya tugasnya orang tua kalau masih punya anak balita, kesempatan kasih anak-anak pengalaman. Saya sih lebih setuju pengalaman adalah belajar, belajar adalah pengalaman. 0 sampai 5 tahun, 6 tahun, atau bahkan masih SD, itu hak orang tua untuk memberi pengalaman yang luar biasa ke anaknya. Mestinya saya bilang itu saya selalu punya kebanggaan tersendiri mengenalkan anak-anak di pengalaman pertamanya gitu. Pengalaman pertamanya harus datang dari saya karena saya yang bisa akan mengevaluasi kenapa kamu jadi takut, kenapa jadi ini. Penguatan itu harus datang dari saya, tapi tidak dari orang lain. Misalnya flying fox itu harus kita tuh yang punya pengalaman. Jangan sampai diterjunkan misalnya dalam satu komunitas yang besar atau sekolah. Kemudian pada saat itu, ternyata dia sendiri juga nggak punya ketakutan gitu begitu. Ya ternyata dia takut. Terus akhirnya dapatnya apa? Walaupun tidak dalam konsep bully, tapi dia juga akhirnya tambah ciut. Pokoknya aku nggak mau gitu. Nah, jadi sebaiknya hal-hal yang pengalaman pertama itu saya pikir harus datangnya dari orang tua dari sederhana-sederhana misalnya memasak, misalnya kemudian kayak yang besar gitu flying fox, kemudian bermain apa, pengalaman-pengalaman sebelum sekolah itu harusnya anak-anak tidak akan punya ketakutan di sekolah, punya percaya diri yang tinggi. Ternyata sama aja yang diajarkan di rumah. Kita boleh kotor-kotoran di rumah, kita boleh main tanah liat di rumah, boleh apa itu dapat dari orang tuanya. Jadi begitu sebuah pelajaran di sekolah oke aja, nggak ada masalah gitu karena dukungan bekal. Jadi kita sudah bekali anak ketika anak sudah sekolah, jangan terus kemudian ke sekolah alasannya ini anak butuh sosialisasi. Oh iya, berarti di rumah sudah diajarin apa? Kalau cuma Ya. sosialisasi doang, ternyata terus begitu masuk sekolah problemnya banyak. Oh, ternyata anaknya nggak ngomong, anaknya nggak ini segala macam, punya ketakutan dan lain sebagainya. Itu akhirnya anak jadi harus akhirnya begitu masuk sekolah yang PAUD atau TK pun akhirnya dia juga harus belajar hal yang kompleks gitu. Tidak hanya belum masuk ke inti pembelajaran atau kegiatannya, tapi hal kompleks itu jadi anaknya jadi panik segala macam besok apalagi insecure terus besoknya nggak mau sekolah macem aja nggak suruh mandi nggak mau ini nggak mau akhirnya jadi pressure sekolah itu jadi Iya, iya, pressure iya, jadi tidak benar. nyaman buat anak-anak Berarti gitu. memang orang tua yang pertama kali gitu ya mengenalkan Iya, berbagai macam pengalaman untuk dicoba dan dia yang wajib menemani di awal bukan orang lain gitu ya Bun ya. iya. Kemudian Dan kemudian proses. tes case-nya ya orang tua begitu masuk sekolah kita yang memvalidasi. Oh ternyata bisa. Oh iya, alhamdulillah. Apa yang saya ajarkan, alhamdulillah. Gitu harus seharusnya kalau orang tua menjadi partner pendidikan gitu. Jadi jangan menyerahkan semuanya. Sebagai informasi nanti kita ceritakan bagaimana saya melepas anak-anak saya umur 7 tahun dan 5 tahun naik pesawat sendiri. Oh iya, oke siap nanti. Gitu ya. Jadi memang menentukan potensi dan arah anak tuh tidak ujuk-ujuk gitu ya, tidak menggegas. Jadi ada prosesnya. Jadi pengalaman adalah belajar dan belajar adalah pengalaman. Ini benar-benar saya catat sekali ya, biar kita kita tuh nggak
kerumunan gitu, nggak kagetan juga bahwa anaknya si A si B udah jago bikin orasi gitu ya misalnya usia berapa gitu ya. Tapi kita menikmati dengan pasang badan pertama kali untuk menemaninya mencoba berbagai pengalaman lalu kemudian kita observasi masing-masing. Aduh, menarik ini Bun. Ini satu lagi nih Bun. Sebelum kita berpindah ke Kak Pascal, apakah yang diceritakan Bunda gitu menurut kacamata Kak Pascal itu seperti apa? Kita hadirkan anaknya langsung gitu ya. Biasanya agak takut gitu ya kalau orang tua datangkan anaknya takut di roasting gitu ya. Tapi ini luar biasa, luar biasa. Bun, lagi Bun. Eh, Bagaimana gitu ya Bun peran komunikasi karena ini kaitannya dengan literasi, kegemaran kan keluarga gemar literasi. Namun di sini saya mengambil poin metode apa gitu ya, komunikasi seperti apa yang Bunda terapkan di dalam keluarga atau diskusi seperti apa gitu ya. Karena sebagai informasi ya teman-teman, kalau saya ngelihat anak-anak Bunda, cara komunikasi anak-anaknya Bunda ke Bunda gitu tuh, apalagi ke ayahnya itu tuh sampai dewasa itu dekat gitu, hangat gitu. Karena kan kalau kita lihat di umumnya orang semakin anak besar, semakin dewasa itu kayak ada jarak gitu. Jadi serba diam. Nah, ini poinnya seperti apa, Bun? Menjaga komunikasi gitu atau apa namanya? Cara berdiskusi dengan yang diterapkan di keluarga itu seperti apa? Apakah ada waktu khusus atau ada pas ada masalah baru dibahas atau ngomongin hal-hal receh pun itu menjadi hal yang menyenangkan gitu di dalam keluarga. Seperti apa, Bun? Semua benar, semua benar. Jadi ada timing-timingnya, iya. Terus ada kemudian kita ngomongin receh, iya gitu ya. Jadi ngikutin usianya lah. Kalau misalnya usianya waktu dulu masih masih TK, masih itu tuh biasa kita ngobrol pas waktu dia mewarna, kita ikut di sampingnya mewarna, terus habis itu sambil bilang, seneng nggak Kak sama temenmu yang itu? Kok mama nggak seneng ya? Kalau bilang gitu, ih rambutnya keriting, susah nyisirnya katanya. Kadang-kadang julid ya mamahnya ya. Terus dia bilang gitu, ya mama nggak boleh kayak gitu. Katanya begitu kan temanku baik begitu. Kayak kadang-kadang kita berperan sebagai antagonis untuk menggali anak kita itu sebenarnya berhati apa sih gitu ya. Jadi begitu. Jadi nggak perlu pro-pro banget. Jangan jangan selalu ingin menjadi ibu peri gitu buat anak kita itu nggak perlu gitu. Saya pun bermain peran kayak gitu sama ayahnya sama papahnya itu sering bermain kayak gitu. Pak bilang gitu anak terus akhirnya nanti papanya selalu ngambil peran itu itu harus jadi kebiasaan pada saat dia balita karena ketika kita punya peran komunikasi itu hal yang sulit ketika dia pubertas itu kan ada anak yang kemudian akhirnya ngegap ya nggak mau komunikasi nggak mau itu akhirnya kita tahu terus akhirnya guyonan receh itu menjadi ampuh gitu kemudian untuk kamu dan kita tahu dia sukanya apa gitu jadi jembatan gitu untuk menuju ke sana ngomongin itu gitu dan sekarang pun ya masih kayak gitu dia tetap kritik ih mama posting apa sih kayak gitu apaan sih dinaikin kayak gitu ih mama katanya bilang gitu jadi ya masih begitu gitu apa katanya bilang gitu posting itu saya bilang gitu apa namanya storyin biar aja bilang gitu biar aja kan asal mama seneng aja katanya bilang gitu kadang-kadang banyak hal yang kemudian nggak cocok karena Gen Z ini ya anak Gen Z ini kan ini mungkin para orang tua yang anaknya Gen Alpha ya jadinya jadi ada gap komunikasi sebenarnya dan kalau dulu saya pengen banget anak-anak itu baca ya kalau anu memiliki kebiasaan bersama dulu sebelum SD itu saya punya ngajak tidak hanya sekedar ngaji tapi kalau ngaji itu jangan hanya sekedar belajar tapi jadi itu nafas di rumah dulu saya selalu bilang mana anak sebelum sekolah buka Al-Qur'annya ya baca 5 ayat aja sebelum berangkat 5 ayat supaya jadi kebiasaan membaca itu jadi kebiasaannya jangan kemudian hanya ngaji terus diantarkan ke TPA terus kemudian hanya untuk ngaji gitu doang hanya sebagai kewajiban orang tua kelak kalau ditanya bahwa dia sudah pernah nyuruh anaknya mengaji gitu. Tapi bagaimana mengaji itu jadi bagian nafas keluarga gitu sebagai bentuk literasi. Memang kesininya terus kemudian anak-anak tidak suka membaca buku, terus kemudian buku itu dia ada yang anti, tetapi membaca itu literasi itu jangan dimaknai hanya sekedar membaca, tapi literat. Kita membangun
human design-nya adalah literate, mampu meliterasi apapun, tidak selalu menulis, tidak selalu dalam bentuknya buku, tetapi menarasikan, menginput otaknya dengan akhirnya memaknai banyak hal di sekitarnya dengan hal yang positif. Jadi tujuannya itu dulu, jangan sampai kemudian kita salah balik gitu. Terus kemudian makanya kemudian kalau Pascal nggak suka, mungkin kalau atau saya salah ya, nanti cerita dia tuh nggak terlalu suka dengan buku. Dulu stres kalau lihat buku. Terus kemudian tapi jurnal dia baca habis. Jurnal dia baca habis, kemudian dia maknai, dia ini, terus hal-hal yang kayak gitu. Tapi dia kesimpulan dari sebuah sebuah bacaan itu dia maknai dengan baik. Terus si Omera, anak saya nomor 2, juga tidak terlalu suka buku, tapi dia juga bukunya dengan gambar. Jadi komunikasinya dengan gambar. Akhirnya ya sekarang dia kan jadi fashion design. Jadi gambar semuanya. Terus habis itu kalau sudah rilisnya dia dengan mewarnai, dengan apa gitu yang membuat dia nyaman gitu. Itu yang membuat dia rilis. Yang ketiga benar-benar baca. Jadi benar-benar baca dia sampai pun ya apa namanya membaca itu jadi bagian yang kemudian imajinasi sejarah itu ter, tergambar gitu sama dia, senang itu. Nah dengan bahkan 3 anak ini bisa berbeda beda passion ya, terus melayani kita nih ibaratnya CS customer service ini dari sebuah perusahaan dengan punya SDM yang dengan 3 passion, kan kita nggak mungkin bikin 3 kantor gitu. Tapi dalam satu kantor yang sama, bagaimana itu menjadi bekal dia suatu saat di hidupannya. Sering-sering kalau misalnya sudah dalam usia yang segini, sering-sering diskusi tentang orang lain gitu, bukan gibah, tetapi orang lain, tapi selalu ditutup dengan menurutmu mana yang benar, siapa yang nggak benar. Kalau misalnya kayak gitu-gitu, jadi bagian akhirnya kita ambil kesimpulan yang sama ininya di keluarga. Jadi itu jadi jangan jangan sampai jadi gap ya. Kalau misalnya komunikasi setiap jenjang, ingat bahwa ketika anak-anak bertumbuh, kita juga harus tumbuh jadi parent. Jadi jangan ketinggalan, ilmu kita cuma pas waktu di balita, tapi lupa kalau ketika anak kita remaja, kita nggak update lagi ilmu kita tentang anak dengan remaja. Terus ketika anak pubertas, kita nggak update lagi tentang anak pubertas. Bahkan kemudian anak kita sudah sampai masa kuliah atau kemudian masa, kita nggak update lagi. Itu yang seringkali tertinggal kita para orang tua untuk memaknai itu. Karena pasti kebutuhannya beda. Kebutuhannya beda. Ya, Beda berarti banget. memang membaca, berliterasi itu tidak saklek dimanai dengan hanya membaca buku, tapi bagaimana menjadi manusia yang literat gitu ya, bisa menarasikan Nah, apa yang mereka hadapi, kemudian nalar berpikirnya juga dia bisa kita pantik selalu walaupun sampai dewasa. Jadi kayak tadi Bunda diajak diskusi dengan mengambil contoh orang lain bukan untuk gibah, tapi iya. untuk menilai bagaimana pendapatnya tentang hal tersebut gitu. Menarik. Sekarang kita karena aduh karena beneran kan kalau 1 jam itu masih kurang kalau ngobrol mengenai hal ini, jadi ya kita boleh naikkan ke Pascal ya, Bu Fat. Ini ada saya dibantu oleh Bu Fatihah di samping saya. Alah, Bunda izin antarkan Bunda dulu sebentar. Nanti kita mau lihat nih apakah Kak Pascal suka dukanya, curahan hatinya Kak Pascal gitu ya. Silakan Kak Pascal. Baik, teman-teman kita hadir. Beliau ini adalah Kak Raudiva Pascal Pahlawan, putra pertama dari Bunda Farah. Jadi Kak Pascal ini adalah seorang education strategic planner ya ini ya kalau di sini. Kemudian pengalamannya, aduh bahasa Inggris nih Kak Pascal, udah lama nggak ini ya. Special Education Laboratory itu di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Jadi sebagai spesialis project management dan spesialis education teacher. Cuma yang saya notice dari Kak Pascal ini, Kak Pascal ini juga anak muda yang ikut menggeluti atau ikut membantu memfasilitasi teman-teman inklusi atau teman-teman istimewa. Nah, ini gimana
ceritanya ya Kak Pascal, apakah karena Bunda ada di situ atau memang oh tergerak hatinya karena dari kecil dikenakan atau mungkin empatinya terasahnya dari situ gitu. Boleh cerita sedikit Kak Pascal, kenapa memilih jalan ini loh? Kayak jalan apa aja yang memilih jalan ini? Silakan Kak Pascal. Ya, halo semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kayaknya hampir seluruh orang yang kenal secara personal, baik saya atau Bunda, selalu bicara yang sama ya. Artinya, apakah ngikut Mama atau terinspirasi dari Mama? Sebenarnya, kalau boleh jujur, enggak Boleh kok di sini sebenarnya. boleh terbuka ruang kejujuran ya. Jadi biar Enggak. sekalian klarifikasi misalnya. Oh boleh banget Kak Pascal, silakan. Enggak, kalau boleh jujur itu sama sekali tidak ada hal yang secara signifikan, terutama mama itu memaksa atau mengarahkan saya ke jurusan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus ya. Cuman mungkin karena eh, sekolah kan kebetulan dari 2008 ya, artinya dari saya kelas 3 SD, mungkin kelas 3 SD. Jadi akhirnya tumbuh dan berkembangnya di lingkungan yang ini gitu loh. Lingkungan anak-anak spesial secara perkembangan dan perilaku. Mungkin kalau sekarang ditanya udah di luar kepala semua ya. Jadi karena ada yang dari teman sebaya pada waktu itu, ada yang udah dewasa, dan edukator-edukatornya itu menjadi kakak kakak-kakak non biologi saya. Jadi terlalu banyak influence yang datang dari mereka sehingga pada awalnya memilih untuk melanjutkan studi itu di ilmu psikologi karena merasa ilmu psikologi adalah ilmu yang tepat karena ilmu terapan untuk menggeluti bidang pendidikan khususnya. Tapi dia jalannya Allah akhirnya masuknya ke special education. Jadi terlalu banyak influence dari lingkungan sekitar yang membentuk dalam pengambilan keputusan sih pada waktu itu. Gitu sih Mbak Fit. Hmm. Tapi keren loh Kak, bisa ibaratnya bisa asertif gitu ya. Kan tadi agak intimidatif gitu ya. Pertanyaan saya apakah gitu ya. Tapi benar nggak apa-apa. Ternyata kita tahu ya ternyata versi gitu ya, insight-nya versi anaknya ternyata seperti ini. Bisa jadi anak saya nanti gitu ya Kak pas kalian mau tanya seperti apa gitu. Jadi kita bisa tahu. Oke baik Kak Pascal. Nah ini Kak Pascal, karena kan ibaratnya Kak Pascalnya sudah dewasa matang gitu ya. Saya tuh Iya udah. penasaran gitu ya Kak, hal apa sih yang paling diingat gitu dari didikannya Bunda gitu? Walaupun kan Bunda nggak tahu nih masuknya milenial kayak saya apa baby boomer gitu ya. Sedangkan Kak Pascalnya Gen Z. Kalau anak saya Gen Alpha dan mungkin ada teman-teman di sini yang udah Gen Beta gitu. Jadi ada gap gitu. Tapi apa sih Kak yang Kakak ingat gitu ya, di luar sana kan dengan berjalannya waktu gitu ya orang tuh bebas bersosial media. Jadi kadang menyalahkan pengasuhan yang dulu aku tuh VOC banget gitu misalnya. Tapi apa sih yang keingat, kebaikan apa gitu ya dalam didikannya Bunda di diri Kak Pascal gitu. Em, Mungkin sama seperti yang Bunda tadi omongin ya. Eh, Diusahakan pengalaman pertama adalah pengalaman yang datangnya dari keluarga. Oke. Semua pengalaman itu pengalaman pertama terutama itu harus datang dari keluarga. Kalau ditanya kebaikan mungkin pengal semua namanya anak-anak ya, namanya anak terhadap orang tua, mungkin kita semua selalu ngerasa ketika diberi pelajaran, maksudnya dinasehati atau dalam dalam momen diberikan pembelajaran, kita sebagai anak tuh pasti denial ya, selalu ya diceramahin, ya dinasehatin atau dimarahin, itu selalu denial. Tapi
ya buat saya sebagai anak mungkin wajar-wajar aja ya. Cuman akan menjadi ironi bagi diri sendiri adalah kenapa waktu itu kita denial gitu loh. Ternyata hal yang ingin diajarkan oleh Bunda itu seperti ini gitu loh. Maksudnya yang dampak yang saya dapatkan ya agak banyak sih karena terutama pengalaman-pengalaman pengalaman yang paling berkesan itu saya usia 6 tahun atau 7 tahun itu pertama kali diberangkatin sama Bunda naik pesawat sendirian. Jadi Ya itu boc kalau zaman sekarang tega gitu ya. iya bocil Luar biasa. usia 6 tahun 7 tahun saya berangkat dari Balikpapan ke Surabaya naik pesawat sendirian. Ingat banget pesawatnya Adam Air sekarang udah nggak ada dan diberi tanggung jawab ngebawa adik. Eh, Jadi saya berangkat berdua dan dari adik Balikpapan. usia berapa itu, Kak? Berarti usia 4 tahun. Wow. Oke, oke, oke. Ya 4 atau 5 lah karena beda jaraknya kan 2 tahun. Jadi eh, pengalaman pertama itu cukup berharga. Akhirnya eh, membentuk saya menjadi orang yang cukup berani untuk berpergian sendiri Iya, betul, betul. sekarang ya, gitu. Karena itu ya, Eh, di balik di perjalanan sis- itu banyak, apa namanya, banyak pelajaran yang secara tidak langsung gitu ya. Tapi langsung dipraktek gitu ya, Kak ya. Ih, keren banget. betul. Jadi setelah jadi pada kesempatan-kesempatan lainnya pun malah saya yang minta jadinya. Hmm. Saya, saya yang minta ke orang tua mau dong ke Surabaya lagi gitu. Jadi udah terbiasa di usia-usia selanjutnya sampai jadi kalau misalkan kita di bawah umur berdasarkan aturan aviasi di bawah 12 tahun itu kita selalu Ada perizinannya, pakai Kak. K. Ya, Mm-mm. jadi di bandara ngurus perizinan untuk UM-nya lah bahasanya gitu, ngisi form siapa yang bakal jemput di sana. Jadi sampai usia 12 tahun tuh saya ngoleksi kalungnya, Oh my God. Oke. terlalu banyak kalung UM itu di rumah. Jadi Oke, oke, oke. bolak-balik Balikpapan Surabaya ya, berdasarkan pengalaman pertama itu sih yang Mama percayain sepenuhnya. Ya walaupun saya Baik. tahu sebagai orang tua pasti Ada nggak khawatirnya nggak kayak iya deg-degannya nggak ada. Itu zikirannya nggak berhenti itu, Kak. Zikirannya nggak akan berhenti itu, apalagi tiga-tiganya naik pesawat. Baik, jadi momen yang Kak Pascal ingat adalah diberi kepercayaan dan tanggung jawab gitu ya di usia dini. Bagaimana kalau saya bilang sih bagaimana memimpin diri sendiri dan ketitipan dua adik. Jadi tidak perlu banyak teori gitu. Kalau orang Jawa bilang nggak usah dituturi gitu ya, atau sampai berbusa, tapi langsung dihadapkan dengan praktek yang saya yakin di usia itu ya Kak, saya kebayang anak saya kan umur 9 tahun, yang adiknya 4 tahun, apakah nanti akan dicoba juga berangkat dari Jogja ke Samarinda atau sebaliknya Samarinda Jogja gitu ya. Tapi boleh lah itu kita coba nyalinya karena dari situ teringat loh sampai kakak Pascal yang segininya gitu. Kemudian cara berkomunikasi mungkin sebagian kita atau saya pun yang lahir di milenial juga kadang denial ya ketika diarahkan, bukan diarahkan gitu, dinasehatin orang tua, tapi ternyata di baliknya tuh kadang bener aja, bener karena kalau kita mikir ternyata jam terbang mereka dengan pengalaman mereka itu valid gitu. Yang kita yang mau menghadapi tapi belum tuh sudah berprasangka, ternyata mereka sudah merasakan begitu ya. Baik, seru sekali ya Kak Pascal. Kemudian nih Kak Pascal ada lagi nih penasaran nih. Jadi apa yang membuat Kak Pascal ini ingin mengikuti jejak orang tua, dalam arti bukan sebagai spesialis apa istilahnya tadi,
inklusi ya, tapi bagaimana Kak Pascal menentukan, oh saya ini juga ingin jadi, kalau saya melihat Kak Pascal ini salah satu anak ibu pembaharu juga ya, artinya Kak Pascal punya sepak terjang juga di belakang layarnya Pelita Bunda sebagai strategic planner, kemudian manajemen project dan event gitu di belakang layar. Jadi apa yang memotivasi Kak Pascal untuk ada strong desire gitu loh untuk bagaimana apa ya istilahnya memaksimalkan potensi untuk manfaat ke orang lain di antara teman-teman remaja yang lain tuh kayak nggak kepikiran gitu loh Kak, kan adanya seneng kerja dapat duit ya udah senang-senang aja gitu tapi nggak ada bagaimana sustain kebermanfaatannya itu sampai nanti seperti itu, seperti apa ya Kak Pascal ya. Berat ya pertanyaannya ya. Iya, karena kan Eh, penasaran loh, bener loh Kak. Kan seusia Kak Pascal ya udah kerja aja, dapat duit, udah gitu, seneng-seneng aja gitu di seusia Kak Pascal. Ini kenapa memilih Kak Pascal memilih jalan di antara banyaknya orang, bahkan orang tuh keterpanggilan hatinya itu di usia 40 loh Kak, baru bisa menentukan, oh kayaknya aku keterpanggilannya sama Allah untuk bermanfaat buat orang lain itu di bagian ini gitu. Tapi di usia Kak Pascal sekarang kok udah terpanggil gitu. Jadi pasti ada motivasi tersendiri gitu. hmm, mungkin jawabannya kembali ke pertanyaan sebelumnya ya. Terlalu banyak influence dari lingkungan sekitar. Oh, yang membentuk gitu ya Jadi, Kak ya. iya, jadi mama dan papa itu selalu memberikan pengalaman pertama, Kayaknya nge-lag, nge-lag ya. pengalaman dalam, udah normal. Ya, aman-aman Kak. Oke, pengalaman dalam bersosialisasi, pengalaman dalam sekolah, di luar sekolah, di dalam sekolah, itu eh, mama dan papa selalu memberikan pengalaman pertama, termasuk berorganisasi. Jadi pada waktu itu mama memberikan pengalaman yang cukup baik ya menurut saya karena memberikan pengalaman berorganisasi di usia yang cukup muda waktu itu usia 11-12 tahun. Eh, Membuat sebuah event, merencanakan sebuah proyek yang bisa dibilang proyeknya proyek sosial ya. Jadi cukup berkesan dan membekas buat saya. Jadi dari situlah banyak belajar, banyak terpapar dengan eh, orang-orang tuh ketika tergerak atas dasar yang sama dan memiliki tujuan bisa bermanfaat untuk banyak orang, itu secapek-capeknya kita rasa kepuasannya beda. Beda dengan eh, kit- maksudnya semua orang pasti bekerja, mendapatkan gaji, menikmati duit gajinya, menyisihkan duit gaji untuk tabungan, ya hal yang saya lakukan juga gitu loh. Tapi kepuasannya mungkin berbeda ketika bisa membuat sesuatu, nge-create something yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu sih. Luar biasa, ya Allah. Ini anak muda loh, gitu ya. Luar biasa. Jadi memang pengalaman pertama itu datangnya dari orang tua yang mengenalkan banyak pengalaman gitu ya. Karena tadi rumusnya Bunda, pengalaman adalah belajar dan belajar adalah pengalaman itu benar-benar kita catat nih Kak Pascal sampai Kak Pascal ingat dan lingkungan yang membentuk kepribadian kita juga ya. Oh, berarti kita memang butuh ekosistem keluarga yang mendukung anak untuk berbuat kebaikan. Maka di Kegemara juga insya Allah mengumpulkan keluarga-keluarga dan kita bikin ekosistem yang saling mendukung agar anak-anak kita nanti juga terpanggil jiwanya seperti Kak Pascal. Baik, boleh dinaikkan Bunda Farah juga kah? Ini sudah pukul 11 lebih 10. Nah, terima kasih teman-teman yang masih
bersama hadir dan menemani kami bertiga. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan drop di kolom komentar atau mau raise hand boleh mumpung ketemu dengan Bunda Farah dan Kak Pascal, ibu dan anaknya gitu ya, yang sama-sama seorang pembaharu dan mungkin kita juga ingin belajar atau masih penasaran bagaimana menjadi ibu pembaharu dan mencetak generasi pembaharu di dalam keluarga kita masing-masing. Tidak harus sama seperti keluarga Bunda Farah dan Kak Pascal karena pasti value dan passion setiap keluarga itu berbeda. Nanti boleh di ATM gitu ya, ATM itu apa? Amati, tiru, dan modifikasi sesuai DNA keluarganya masing-masing. Boleh silahkan ada yang mau raise hand? Oh ya nih kata Bu Fatiha, sebelum ini boleh kita foto dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menyalakan kamera, dipersilahkan dulu bersiap. Tapi jika ada kendala atau hal yang lainnya, tidak mengapa. Boleh disiapkan Bu Fatiha. Di sini sudah ada lagi yang, oh ya ada Mbak Dela, ada Kak Iqbal. Lihat dulu. Itu foto dulu. Nah, itu udah aja. Acing mana teh? Lagi? Boleh salam literasi nanti Bu Fat. Boleh salam literasi. Siapa nih Bu Fat yang ambil? Ya boleh. 1, 2, 3. Tangan. Oke. Baik. Kami persilahkan bagi ayah bunda yang ingin bertanya kepada Bunda Farah dan Kak Pascal. Sekali lagi saya ingatkan bahwa bagaimana menjadi ibu pembaharu dan anak yang lahir dari generasi pembaharu sesuai DNA keluarganya masing-masing. Boleh silahkan jika ada yang ingin bertanya. Kalau malu boleh di apakah ada yang ingin bertanya? Atau kalau yang belum kenal, nanti boleh dikepoin akunnya Bunda Farah @farahflamboyan dan Kak Pascal ya akunnya apa ya Kak Pascal boleh nanti ditulis di kolom komentar. Siapa tahu ingin Baik. kenalan dan berkolaborasi. Jadi ruang Zoom ini adalah kumpulan dari keluarga-keluarga dan calon orang tua gitu ya yang ingin nantinya membangun ekosistem keluarga sesuai value-nya masing-masing, namun kita berkumpul untuk saling menyemangati dan menguatkan. Jadi boleh banget kalau mau berkolaborasi dengan gerakannya, dengan keluarganya, dengan dirinya, kami sangat terbuka. Baik, sambil menunggu teman-teman yang ini bertanya, saya ingin bertanya lagi nih sama Bunda Farah nih. Jadi Bun, ternyata banyak orang tua gitu ya. Nah, ada banyak orang tua yang mengharapkan anaknya itu tidak hanya sekedar berhasil, tapi bagaimana membuat anak itu bahagia, intelijennya atau kecerdasannya di atas rata-rata, tapi dia merasa tertekan dan tidak bahagia menikmati hidupnya. Dan kira-kira seperti apa ya? Apa karena apa? Gitu komentar. Oh, ini ada Kalau Instagramnya Kak Raudiva. Boleh ya teman-teman nanti di follow punya Bunda juga. Silakan Bun. kayak apa ya? Orang tuanya dulu harus selesai. Jadi kalau dia tahu ukuran bahagia, iya dia bisa akan menularkan kebahagiaan. Tetapi orang tua lupa kalau dia gelisah dan cemas, dia juga akan bisa menularkan kegelisahan dan kecemasan. Kalau gelisah dan cemas itu akhirnya ditularkan, anak-anak juga memiliki resistensi. Kalau kamu kuat, tapi kalau misalnya anak lain kan juga, maksudnya anakmu itu belum tentu kuat karena berbeda kondisi gitu. Tapi sebenarnya ini sebagai informasi aja ya, kan saya juga pegang si Azel ya. Azel ini anaknya guru
guru kita gitu. Jadi cuman karena dekat 0 sampai sekarang tuh 2 tahun 24 bulan ini kami sekeluarga, kami jadi melibatkan keluarga ini jadi bagian untuk bersepakat untuk membuat Azel memiliki tumbuh kembang yang baik gitu. Jadi kami pun juga mendera, terutama anak-anakku jadi juga belajar bahwa someday kalau memiliki anak pun juga walaupun perasaan dan rasa mungkin bisa berbeda ya, tetapi ada keywordnya untuk perjalanan seorang anak, dukungan apa lingkungan sosial ini harus mendukungnya. Yang ya hal-hal yang kayak gitu artinya dia. Kalau misalnya dia bahagia, dia pasti akan mudah mengungkapkan. Dan ungkapan anak itu kan polos ya. Jadi kalau misalnya ini belajar ngomong, belajar ini dan bahkan menangis itu adalah bentuk emosi yang diluapkan gitu. Jadi meluapkan emosi yang diluapkan. Tapi kalau misalnya jangan nangis, anak laki nggak boleh nangis, anak perempuan nggak boleh nangis. Tapi kan kita lupa menenangkan hal yang nangis, kemudian happy, itu kemudian sampai anak-anak itu apa lupa belajar mengajarkan anak kita untuk mengungkapkan. Ungkapannya dalam bentuk literasi. Itu dia kenapa bahagia, dia kenapa dia sedih kecewa. Cuman kadang-kadang kita fokus hanya kenapa kok nangis. Lah pertanyaan kenapa itu loh buat anak-anak itu loh sulit. Saya kalau Bener-bener. misalnya ngomong tuh lo bilang gini, ini ini pensil, ada, ini bolpen, ini kertas, ini itu barangnya bisa ditunjuk. Terus kamu tanya, kenapa kok nangis? Itu kan jadi bingung. Iya, iya Jadi bener. bukan barang benda yang bisa ditunjuk gitu. Bilang kenapa nangis sih? Bilang gitu. Terus berharap apa jawabannya? Kakinya sakit kah? Apakah? Tapi kan bisa juga nangis karena kecewa, karena nggak dibagi, karena diabaikan sama kakaknya, nggak diajak main kayak gitu-gitu. Bagaimana anak itu bisa bercerita kalau naratif itu nggak pernah disampaikan, maksudnya nggak pernah kenal, nggak pernah dipancing. Kalau itu Ya bener-bener. referensinya kamu kasih, dia bisa ngomong, tapi referensinya kamu nggak pernah kasih. Terus jawabannya ketika nangis terus ditanya, kayak anak diajari nggak dikasih kisi-kisinya, terus ditanya soalnya apa, kimia, terus habis itu dia tanya. Nah itulah itu yang kemudian kita lupa dari orang tua untuk mengajarkan, mengenalkan someday kalau ditanya orang begini, someday kalau ditanya orang begini, gitu-gitu tuh berkata-kata sifat itu jarang nih kemudian diinikan. Kebanyakan scroll tapi nggak ada implementasinya terhadap Iya, anak sendiri. ya Allah. Ayo, Bertobat, bertobat. Berarti tobat. memang ini ya Bun ya, karena kan fenomenanya banyak Bun. Jadi dikit-dikit berita bunuh diri kayak gitu-gitu kan berarti nggak bahagia. Oh ternyata diawali dengan dari usia balita, bagaimana mengolah rasa dan mengidentifikasi perasaan gitu ya Bun ya. Yang mana perasaan itu abstrak gitu, nggak bisa ditunjuk kayak benda gitu. Baik. Iya. Jangan jangan kemudian kita judgement anak-anak ini kenapa, terus kita jadi jubir gitu. Itu loh Mbak Menerjemahkan gitu ya, padahal anaknya. bukan itu yang Bukan dirasakan. itu yang dirasakan, tapi terus kemudian itu benar, rasanya yang benar mengajarkan kita satu hal nggak, anak kita menjadi manipulatif loh. Sebenarnya rasanya tidak seperti Oh, itu, tapi tapi mama terjemahan bilang orang seperti tuanya, itu. akhirnya dia bilang itu, oh terus dia dapat nih simpati sama semua orang. Begitu dapat simpati dari semua orang, pembelajaran pertama yang dilakukan orang tua secara tidak sadar menjadikan anak itu manipulatif dalam kondisi tertentu hanya untuk mendapatkan simpati orang. Mendapatkan simpati dan validasi gitu ya Bun ya. Baik, ini Ya, ada pertanyaan dari Mbak Intan. Assalamualaikum, izin bertanya Bunda, bagaimana cara mengatur waktu untuk membagi perhatian ke anak jika jumlah anak banyak dan jenjang usia berbeda? Misal ibu oh, harus menyusui, kakak 3 tahun ingin bermain, dan yang 9 sampai 10 tahun perlu ditemani belajar atau hafalan. Seperti apa Bun? Tipsnya ya gitu kali ya. ya. Kemarin ini makanya kenapa saya cerita tentang Azel. Jadi begitu saya bilang, Azel sudah menjelang 22 bulan, jadi kamu 2 tahun. Dan dia kan
pintu usia segitu dia pingin melakukan semuanya sendiri. Dia pingin melakukan semuanya sendiri. Tapi seringkali orang tua melarang mereka melakukannya sendiri karena takut bahaya ini. Tadi makan sate, takut kecucuk, takut ke ini. Tapi saya kan mau bantu tuh, mau majukan dagingnya ke depan. Dia marah. Terus akhirnya dagingnya dimundurin lagi ke belakang. Dan ternyata dia juga sangat mudah untuk narik satenya untuk dorong kayak gini. Usia 0 sampai, please berfokuslah pada anak 0 sampai usia 2 tahun. Dia kalau misalnya sudah mandiri, dia sudah bisa buka celana sendiri, sudah karena dia pengen melakukan itu semua sendiri di usia itu. Kalau diberi kepercayaan dan dia tahu dan usianya tuntas dalam pemberian tumbuh kembangnya usianya tuntas, pada saat itu juga anak itu udah siap punya adik. Jadi dia terus kemudian tahu caranya bagaimana bermain, bagaimana caranya ini, dan sudah mulai bisa disuruh. Sudah mulai dikasih kepercayaan disuruh. Ambilkan ini mau, jangan di ini apa namanya dilakukan ini. Aja bukakan pintu, tolong. Ya, bilang aja terima kasih. Ya. Nah, dari situ kan akhirnya kelihatan. Tapi seringkali apa? Kita melemahkan anak-anak yang sudah pintar, dilemahkan karena menganggap konsep dia masih kecil. Tapi tidak sadar bahwa perkembangan anak itu luar biasa, kayak gitu. Jadi kalau kita satu sudah tuntas, tidak akan repot, tidak akan punya masalah kalau dia punya adik lagi. Dan berfokuslah pada saat itu, ketika adiknya 0 sampai 12 bulan, itu kan banyak tidur. Ketika banyak tidur, yang 2 tahun tadi, 3 tahun sampai yang akan 3 tahun, yang 3 tahun ini, dia sudah mulai dengan proses yang mesti diajak bicara, diajak ngomong, diceritakan. Keterlibatan kita akan mulai sedikit karena dia dipercaya untuk melakukannya sendiri. Bahkan diajak terlibat untuk dalam pengasuhan anak, pengasuhan adiknya. Secara natural. Makanya Al-Quran tidak main-main. Menyapih usia 2 tahun itu tidak hanya sekedar literasinya, tidak hanya sekedar hanya menyapih air susu. Tapi perlekatan terhadap ibunya juga harus mulai diletakkan di sebelahnya. Sudah tidak harus dipangku, sudah tidak harus disuapin, sudah tidak harus. Makanya memandirikan anak sesegera mungkin itu adalah fitrahnya. Karena Al-Quran sudah bunyi, tapi jangan dimaknai dengan literasinya menyapih 2 tahun. Menyapih itu dalam arti yang luas. Bukan hanya sekedar air susu, tapi lebih pada juga hal-hal yang lain, diberi kemandirian. Iya, terima kasih Dana. Terima kasih. Mana Mojo? Berarti berfokus pada yang lebih kecil, kita fokuskan dulu sampai dia bisa mandiri sesuai tubuh kebanggaan dia gitu ya Bun ya. Baru kita fokus juga Karena nyambi usia 2 kakak gitu ya. tahun, iya, usia 2 tahun tuh usia yang pas dia untuk melakukannya sendiri. Karena dia sudah bisa, dia tidak akan menjadi egois kalau kita setiap tumbuh kembangnya kita beri kesempatan dan penuh diajarkan untuk hal-hal baik, kenalkan dengan lingkungannya, dengan itu saya pikir orang punya anak banyak itu menjadi hal yang biasa karena begitu ininya tuh 2 tahun nyapih fokus dengan anak umur 1 tahun, begitu juga ininya. Dan akhirnya mereka bertumbuh sama kayak ya tumbuh bersama, akhirnya kita pola asuhnya jadi beda-beda. Akhirnya punya slot manajemen waktu yang lebih baik. Teman-teman, saya terus terang baru berniat di dalam diri dan kemudian nanti memang saya adalah pengen jadi orang tua yang kemudian anak-anak semua bisa baca karena ibunya. Saya bilang saya kepengen ibunya adalah orang yang pertama kali mengajarkan anaknya membaca, bisa makan, bisa toilet, semuanya. Saya bilang itu saya pengen dari saya, bukan dari pembantu atau dari walaupun saya punya asisten sampai sekarang seumur Pascal masih ikut kami. Jadi membantu ibaratnya yang ngedampingi Pascal sampai sekarang itu mungkin boleh ditanya. Saya bilang itu pengasuhan ibaratnya apa yang ada membantu kita libatkan tetapi dia tidak menggantikan. Oke, Jadi membantu melibat tapi tidak
tidak Tidak menggantikan. tidak melibatkan, tidak menggantikan. Menggantikan, Oh, boleh oke. dilebatkan tapi tidak menggantikan. Jadi Baik. misalnya, nanti kalau makan kasih ini ya, kasih ini dengan banyak note gitu. Enggak, yang ngasih makan wajib kita. Karena kita akan mengajarkan adab makan, adab bacaan, doa, kemudian ini dan gitu. Sisanya kalau dia sudah pintar boleh dikasihkan anak pembantu kalau misalnya udah. Tapi peletakan pertama, pondasi pertama tetap harus orang tua. Karena kan dia kan selamanya dengan kita, tapi kalau sama pembantu kan belum tentu selamanya ya. Oke, baik. Walaupun ininya nanti apa namanya, ya itu yang jadi yang harus dijadikan dasar ya. Kemudian kita pasti akan manajemennya akan terbentuk. Ya, saya baru bekerja, baru baru mulai aktif di luaran itu di luar rumah itu ketika anak saya yang paling kecil masuk SD. Karena Masuk begitu SD. masuk SD saya lepas sama sekali. Maksudnya saya tidak terlibat dalam menemani belajar, saya tidak melibatkan dia. Saya membiarkan, biar dapat 0, dapat 5, dapat 6, nggak apa-apa. Saya hanya bilang gitu, mau usaha nggak? Katanya gitu. Saya nggak push dia menemani belajar, membuat environment belajar, enggak. Bahkan waktu dulu SD tanya sama Mas sering banget ku izinkan untuk pergi. Saya paling izin. Kan kalau makanya kalau orang pergi kemana-mana saya bilang, sekarang kan cari tiket murah ya. Kalau tiket murah kan tidak pada saat liburan ya. Jadi saya Oke. selalu izinkan sebelum ujian saya bawa pergi dulu seminggu 2 minggu, habis itu balik ujian. Saya bilang gitu. Jadi di situ malah anak-anak punya nilai yang bagus daripada ya belajar jangan pergi dulu nanti kita mau ujian ini. Anak kita sudah pusing dulu dengan anehnya ketika kita ajak jalan, kita ajak pergi liburan, habis itu balik belajar itu selalu angka ininya signifikan naik. Bahkan tidak juara tetapi ya selalu menjadi baik lah, jadi baik. Kelola Baik, emosi Bunda. duluan lebih bagus. Bunda, mohon maaf ini waktunya masih ini. Satu pertanyaan lagi dari Kak Iqbal Kurniawan. Bagaimana menumbuhkan dan memelihara kebiasaan membaca buku sampai anak dewasa gitu ya maksudnya mungkin ya sampai dewasa. Itu seperti apa ya kalau di rumah Bunda? Nanti Kak Pascal boleh kok testimoni ya. Apalagi Iya. bacaan jurnalnya Kak Pascal nih jurnal bahasa Inggris gitu. Jadi Ih, yang diingat waktu kecil apakah di rumah disediakan Bunda buku-buku selain buku pelajaran atau hanya buku pelajaran aja yang diuplak-uplak gitu? Seperti apa Kak? Eh, Jujur lupa ya, Mbak. Kalau dari pengalaman pribadi lupa. Tapi apakah ada buku? Iya, selalu ada buku. Buku itu kan nggak selalu hal-hal yang kita inginkan ya. Buku kayak novel apa dan lain-lain. Tapi kan majalah itu kan buku, Mbak. Dulu tuh di rumah banyak majalah secara visual menyenangkan. Cuman mungkin itu menjadi stimulus awal ya ketika masih kecil. Kemudian eh, ada ada satu pengalaman yang menurut saya yang tadi sebagai contoh waktu itu mungkin saya denial ngerasa ini buat apa, tapi seiring berjalannya waktu ternyata itu bermanfaat buat saya. Dulu saya kelas 1 kelas 2 SD itu nggak boleh tidur sebelum menghafalkan perkalian. Oh, oke. Dan Untuk i- nggak dan ngitung domba ya? dan itu harus ngadep kulkas karena membelakangi TV. Oh, oke. Jadi hari ini perkalian 1, besok perkalian 2. Kalau itu nggak tuntas, saya nggak boleh nonton TV dan nggak boleh tidur. Hmm. Ya namanya anak kecil pasti akan denial ya ini buat apa sih? Cuman sampai pada akhirnya nangis ya nangis Mbak gitu loh. Cuman sampai di usia segini ya perkalian udah di luar kepala saya aja Iya, benar-benar. dan itu mungkin menjadi salah satu juga faktor yang eh, menumbuhkan kemampuan atau minat literasi karena harus ngebuka bukunya. Kalau misalkan perkalian berapa itu eh, proses eh, matematikanya bagaimana gitu loh. Hmm. Sampai mama mama itu tahu banget bahwa
bahwa di usia sekolah SD sampai SMA itu saya bukan orang yang gemar membaca secara literal ya. Satu buku dibanding adik-adik. Adik-adik itu membacanya kuat. Cuman mama itu tahu banget. Jadi semenjak memutuskan untuk kuliah s- pendidikan khusus, satu hal yang dinotis atau mama memberi masukan adalah kamu harus suka baca. Kamu jadi harus lebih banyak membaca karena itu teori semua. Itu yang pertama. Dan sampai saya mau lulus pun 4 tahun, 3 tahun kuliah, itu tuh selalu ditawarin, Mbak, kamu beneran nggak mau pindah jurusan? Itu sampai pada akhirnya ya lulusnya di situ ya, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Jadi eh, mungkin nggak terlihat gimana caranya bagaimana menumbuhkan natural aja sih, nggak ada metode spesifik agar anak tuh gemar membaca sampai pada akhirnya ya di usia segini hal-hal yang menarik bagi saya adalah hal-hal ketika saya bisa tahu bagaimana cara berpikir atau bagaimana sesuatu tuh bisa terjadi gitu loh. Itu sih yang Oke. Berarti memang membuat saya dikenalkan buku, jadi nanti nalar berpikirnya dilatih secara bertahap gitu ya, Kak Pascal ya. Kalau tadi ngomongin di rumah Kak Pascal itu majalah, di rumah kami itu koran dari kami kecil sampai yang nganter koran itu sampai meninggal itu kami sampai ingat gitu. Jadi di rumah itu selalu ada koran, majalah-majalah juga dulu dari inget ya majalah Kuncung, Jawa Pos kayak gitu. Jadi ingetnya itu. Oh, jadi kurang lebih memang apa ya pancingan untuk berliterasi sejak dini itu harus dipaparkan tidak hanya Tetap harus disuruh dikenalkan, ya tidak harus disuruh tapi di dikenalkan gitu ya lama-lama nanti dengan cinta. Ini kita sudah ekses 33 menit ya Bunda dan Kak Pascal nanti kita boleh kita jadwalkan di sesi berikutnya. Temun mohon maaf ini waktunya sudah lewat 30 menit. Dan ini boleh dong closing statement dari Bunda dan dari Kak Pascal mungkin untuk obrolan kita hari ini. Jadi dari Ibu lahir generasi pembaharu jejak pendidikan Pascal dan dulu deh. Pascal dulu katanya. boleh ya mungkin eh perbedaan perbedaan generasi itu adalah hal yang pasti ya. Artinya orang tua saya dan mama berbeda generasi jelas dan suka tidak suka dan harus kita hadapi bersama kemajuan teknologi itu sangat pesat. Itu. Jadi dua hal yang dua hal yang harus kita sama-sama belajar. Pertama dari karakteristik generasinya dan yang kedua bagaimana eh, kemajuan teknologi itu harus selalu keep up karena saya belajar banyak dari mamah juga. Mamah itu adalah bagi saya pribadi selalu ingin untuk mengejar ketertinggalan kemajuan teknologi. Jadi eh, mulai dari WhatsApp, sosial media dan lain-lain itu mama selalu mengikuti zamannya. Dan tantangannya akan jauh lebih berat, kalau boleh jujur, tantangannya akan jauh lebih berat untuk orang tua di zaman sekarang dengan melihat Aman ya? Aman Kak. kalau ya sorry, tantangannya di zaman sekarang akan jauh lebih berat. Saya bisa bilang begitu karena melihat kemajuan teknologi sekarang. Jadi untuk orang tua di luar sana harus mengikuti kemajuan teknologi seperti apa, positifnya di mana. Bukan berarti teknologi ini menjadi pantangan kita semua, tapi lebih memanfaatkan sisi baik dan buruknya itu harus menjadi pertimbangan yang harus dipikirkan lah setiap hari. Gitu sih, Mbak. Oke.
terima kasih Kak Pascal. Jadi tadi seperti kata Kak Pascal ini ya, saya rangkumkan bahwa anak tumbuh, orang tuanya juga harus tumbuh. Jadi jangan mentang-mentang milenial anaknya alfa, jadi alfanya yang menyesuaikan milenial, tapi kita juga harus menyesuaikan. Boleh satu statement dari Bunda Farah, silakan Bunda Farah. Membesarkan anak dengan apa namanya cinta tentu saja tidak cukup dimaknai dengan anak itu juga dengan kata cinta. Jadi biarkan mereka rasa ya. Kalau misalnya rasa itu harus ini. Jadi kadang-kadang itu ada bapak-bapak yang dingin banget. Makanya dingin terus kayak nggak terlalu bisa gitu loh. Gojekan sama anak itu nggak terlalu bisa. Tetapi ajak untuk anak-anak memaknai cinta dengan arti yang sebenarnya gitu. Jadi cinta itu tidak melulu dengan uang, tapi cinta itu juga datang dengan rasa, terus kemudian perhatian, serve, tapi bukan memberikan anak-anak jurang ketakutan. Nanti kamu kue ini loh, kue ini loh, kue ini loh. Jadi kayak gitu. Jangan memberikan hal ketakutan yang sebenarnya yang takut itu cuma orang tua. Tetapi lupa memberikan, menularkan hal baik yang kemudian ketakutan itu sebenarnya hanya milikmu, tapi bukan. Jadi jangan lupa kamu melibatkan Allah dalam setiap pengasuhan. Karena kalau melibatkan Allah itu biarkan Allah yang ngatur gitu. Kadang jangan orang tua yang jadi apa namanya yang lupa bahwa sebenarnya anak itu menjadi apa namanya juga bagian yang Allah titipkan, tapi bukan kita yang punya. Jadi kita lupa akhirnya kemudian ya itu seperti tadi. Kenapa saya kalau ditanya saya kenapa kok memberani mengizinkan Pascal naik pesawat? Karena saya yakin bahwa Allah akan menjagakan anak saya dimanapun saya berada dengan apapun dan saya juga harus tumbuh dengan Allah. Pegangan saya harus dengan Allah. Masya Bukan Allah. pegangan saya juga bukan dengan anak kemudian nanti saya tua bagaimana? Tidak. Anak tidak akan dikasih beban apa-apa kalau ketika kalian tua kemudian bakal merekahkan ini. Tapi pegangan kita tetap dengan Allah. Anak juga Baik. ajarkan mereka juga berpegangan pada Allah supaya kita sama-sama ketemu di surganya tuh sama-sama pegangannya. Jangan sampai pegangannya beda. Jangan sampai pegangannya beda. Melibatkan Allah dalam pengasuhan gitu ya Bun ya, dan mengajak anak memanai cinta yang sebenarnya bukan materi tapi rasa perhatian dan bukan ketakutan. Ya, baik. Terima kasih Bunda Farah dan Kak Pascal atas sharing pada pagi sampai siang hari ini, dan terima kasih teman-teman semuanya, para ayah, bunda dan calon orang tua yang menemani sampai akhir acara ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari sharing pada pagi hari ini. Baik, kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah, karena tadi sudah berfoto. Jika ada ingin hal-hal yang ditanyakan atau insight yang didapatkan, atau teman-teman ingin menebarkan kebaikan di media sosial, boleh tag kami di akun kegemara.id dan Pelita Bunda Education Center, atau dengan Kak Raudifa Pascal dan Bunda Farah Pramboyan. Insya Allah nanti kami tuliskan di WA grup peserta. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Izin tutup Zoom pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir batin apabila ada hilaf ya yang yang tersampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.